Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Tiffany yang akan menemani teman-teman sebagai moderator pada sesi webinar series 4 Keywords Academy. Sebelum sesi ini dimulai, saya ingin memperkenalkan Keywords terlebih dahulu. Jadi di sini Keywords merupakan perusahaan bidang IT yang merupakan perusahaan cloud dan connectivity di Indonesia. Di sini, Keywords menyediakan berbagai nama domain, hosting, layanan internet, server, jasa pembuatan website, dan produk digital lainnya. Keywords juga membentuk Keywords Academy yang merupakan dunia akademinya dari Keywords itu sendiri gitu, tapi di dunia IT. Oh ya, sebelum saya lanjut lagi, teman-teman bisa ya tulis di kolom chat, teman-teman ini dari mana aja nih kotanya. Boleh ya tulis di kolom chat, teman-teman ini dari mana aja. Asalnya dari mana aja, boleh ya di kolom chat ya. Nanti aku bakal baca nih dari mana aja teman-teman. Ada yang dari Bandung, Jogja, Semarang, Jaktim, Tasik. Wah banyak ya, ada yang Jawa Barat, Jawa Timur, Klaten. Oke, Banjar, Salatiga, Bali, Ciputat, Tangsel, planet lain. Wah, planet mana tuh, Kak? Baik-baik. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini itu keyword sudah dipercaya oleh 45.000 pelanggan aktif di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sudah dipercaya oleh siapa aja. Kemudian, Keywords juga sudah memiliki banyak partner karena Keywords ini sudah berdiri dari tahun 2004 sehingga memang sudah lama ya udah lama berdiri. Jadi kita sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia maupun luar negeri. Ini juga klien-klien kita. Nah, Keywords juga memiliki data center information nih di Jakarta. Tepatnya itu ada di Gedung Cyber di Jakarta Pusat. Nah, di sini tuh teman-teman bisa datang di kunjungan industri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam wujud misalkan universitas atau misalkan SMA atau SMK mau main, itu bisa banget nanti bilang aja ke admin, nanti kita akan tunjukin nih data center yang kita miliki di Jakarta gitu. Selain di Jakarta, kita juga ada kantor di Jogja, jadi kalau misalkan teman-teman mau main, itu bisa juga. Kemudian di sini juga Keywords sudah memiliki beberapa program. Yang pertama kita membentuk Keywords Academy, kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan banyak afiliator ataupun influencer di Indonesia, dan kita juga sudah memiliki banyak payment gateway, integration juga. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dan membantu banyak UMKM di Indonesia. Contohnya kemarin program kita di Yogyakarta, kita mengadakan pelatihan website dan digital marketing nih buat teman-teman di Yogyakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai UMKM mau mengadakan acara juga, teman-teman bisa kontak Keywords nih. Nanti kita akan bantu untuk kerjasama lebih lanjut seperti itu. Kemudian kita juga sudah banyak, bekerja sama secara internasional juga. Di sini kita sudah banyak berkolaborasi ya teman-teman. Di sini juga Keywords mendukung SDG, di no poverty, di bidang education, kemudian juga di economic growth, kemudian juga di innovation. Nah, jadi di sini tuh Keywords merupakan solusi one stop solution service buat teman-teman yang ada di bidang IT, dari mulai menyediakan cloud, hosting, domain, seperti itu. Nah, sebelum dimulai, di sini saya ingin membacakan informasi penting seputar webinar. Yang pertama nih, webinar akan dilaksanakan dalam bentuk presentasi oleh satu pembicara dan satu moderator. Kemudian, pembicara akan memberikan presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A, dan terakhir ada game quizzes di akhir acara. Kemudian nanti game quizesnya ini akan ada rankingnya nih. Jadi buat teman-teman nanti yang dapat ranking dapat door prize dari Keywords. Kemudian Q&A akan dibuka di akhir sesi. Namun buat teman-teman yang ingin bertanya di tengah-tengah, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom chat ya. Kemudian peserta yang update story dan mention Keywords Academy tentang webinar ini akan memiliki kesempatan mengikuti 1 kali paid webinar secara gratis untuk webinar yang akan datang gitu. Kemudian penerbitan sertifikat hanya akan diberikan apabila teman-teman sudah mengisi form feedback webinar Keywords Academy di akhir sesi. Jadi teman-teman nanti kalau udah selesai sesinya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ya. Saya akan share di grup, saya akan share di webinar ini. Jadi teman-teman harus mengisi sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Kemudian materi presentasi, video record, dan sertifikat akan dibagikan maksimal H+3 setelah sesi webinar ini selesai.
Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai aja ya webinar series yang keempat. Judulnya itu tentang SEO 101, strategi jitu meningkatkan peringkat website nih. Jadi buat teman-teman yang ingin meningkatkan peringkat websitenya di Google atau biar ada di halaman awal-awal, teman-teman harus banget dengerin webinar ini. Webinar ini akan dibawakan oleh Mas Eril Obeid sebagai SEO spesialis dari Aksara Data Digital. Baik kepada Mas Eril, dipersilakan Mas, silakan. Oke, terima kasih Mbak Fani. Sebentar. Udah muncul, Mbak. Udah Mas. Halo? Udah Udah muncul. muncul. Udah. Oke. Eh, saya mulai, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar malam ini. Untuk tema malam ini, SEO One on One, strategi itu meningkatkan peringkat website. Nah, untuk materi kali ini nanti kita akan membahas 7 materi dan satu materi nanti sesi pertanyaan. Untuk materinya ada perkenalan, ada SEO untuk website, terus ada persiapan yang akan kita lakukan, terus ada riset keyword, terus ada kita akan mengoptimasi elemen website, terus kita akan membahas konten yang berkualitas itu seperti apa. Terus kita akan mengukur keberhasilan strategi SEO. Nah, sharing kali ini sesuai pengalaman dari saya sebagai pengisi, mungkin nanti ada perbedaan karena di SEO itu ada banyak tekniknya. Mungkin teknik saya udah terlalu jadul atau gimana, mungkin nanti bisa sharing di kolom komentar. Jadi ini berdasarkan apa yang saya kuasai dan yang sudah saya kerjakan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, kalau di sini nanti kalau ada yang lebih pintar ya mohon maaf ini sebatas sharing dari saya, sebatas sharing aja materi SEO yang saya pahami. Langsung aja kita mulai untuk yang pertama perkenalan dulu. Kalau nama saya Eril Obed Khoiri. Kalau di perkenalan tadi di SEO Aksara Data itu salah satu anak perusahaan dari Keyword itu spesialisnya di reseller domain tapi job desk utama saya di Keyword Company Internasional itu induknya jadi perusahaan hosting. Di sini saya udah sekitar 5 tahun lebih beberapa bulan tepatnya. Untuk tugas saya optimasi website dari konten buat konten on page, off page, terus teknikal sampai ngurusin conversionnya. Kalau yang punya LinkedIn bisa connect ke LinkedIn saya, mungkin ditulis bisa ketemu. Terus ini untuk email saya yang sering saya gunakan, terus kontak WhatsApp saya. Mungkin nanti ada yang kurang jelas atau ditanyakan butuh yang lebih detail, mungkin bisa dicatat. Mungkin nanti kalau longgar pas jam jam kerja mungkin akan saya usahakan untuk membalas secepatnya. Nah, yang pertama SEO untuk website. Nah, SEO ini kabarnya kalau dari dulu itu banyak yang mengisukan SEO itu akan mati. Kenyataannya sudah dari dulu itu SEO itu masih ada sampai saat ini dan SEO masih eksis dari pertama kali munculnya mesin pencari sampai saat ini SEO masih berlaku. Nah, pas kemarin-kemarin kita kan rame tahun-tahun kemarin itu ada rame ChatGPT, terus ada Google Gemini, terus Bing mengeluarkan AI-nya sendiri, ada AI-AI lainnya. Nah, itu SEO itu banyak yang ngomong SEO itu juga akan mati karena semua bisa dikerjakan oleh AI, AI atau AI. Tapi kenyataannya SEO masih ada. AI-nya jalan, SEO-nya juga tetap jalan. Walaupun saat ini di mesin pencari itu biasanya kalau kita ngetik di anggaplah di Google itu kadang ada AI overview dari Google yang muncul. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu pesaing di SEO. Terus untuk saat munculnya sosial media, ini SEO itu juga banyak yang meramalkan SEO itu akan kalah sama sosial media. Tapi kenyataannya
SEO yang menggunakan website itu masih ada. Ini datanya saya ambil dari Statista, data terbaru. Jadi pengguna website itu tetap masih ada. Nah, sosial media itu juga ada pasarnya. Jadi ke depannya SEO itu tetap tetap akan masih ada. Kalau menurut pendapat saya, selama Google masih ada, selama mesin pencari itu masih ada, SEO itu tetap tetap ada, makanya tetap berkembang. Nah, untuk pengertiannya sendiri, SEO itu teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas tampilan website di mesin pencari seperti Google. Nah, ini tujuan kita melakukan SEO ini eh, meningkatkan visibilitas website kita. Itu bisa dari tampilan lewat mesin pencari atau dari naked keyword dari brand domain langsung. Jadi dengan SEO kita mengoptimasi website secara organik agar lebih mudah ditemukan. Nah, mungkin kalau kita menggunakan iklan itu kan salah satu strategi juga. Itu eh, dengan cara berbayar. Kalau SEO kita melakukannya dengan cara organik. Tapi walaupun ini organik tapi tetap membutuhkan biaya. Terus untuk tujuan utama dari SEO itu agar website kita mudah ditemukan pengguna yang mencari informasi terkait dengan produk, layanan yang ditawarkan. Ini bisa dari website kita, seumpama website kita jualan jasa, mungkin jasa kita bisa lebih mudah ditemukan. Kalau website kita berisi portfolio, portfolio kita bisa mudah ditemukan. Kalau kalau tujuan lainnya website kita untuk mencari uang dari iklan, artikel kita bisa lebih banyak dibuka, rankingnya bagus. Ini ada salah satu screenshot dari Google Analytics. Ini contoh salah satu website kantor. Ini trafficnya kalau hariannya ya sekitar 1.000 sampai 2.000. Ini salah satu penerapan SEO. Jadi seumpama sehari ada 1.000, terus dikali sebulan itu ada 30 hari, anggap aja kita mendapatkan 30.000 traffic organik. Nah, selanjutnya tinggal kita mau ke konversinya kemana. Apakah untuk awareness, mengenalkan produk, ataukah untuk konversi, untuk langsung ke penjualan, atau kita bisa arahkan ke affiliate, jualan produk melalui link, atau kita bisa pasang iklan seperti Google AdSense atau Astera, atau kita gunakan monetisasi seperti CPM. Jadi hitungannya per 1.000 tampilan. Nah, SEO ini eh, cocok untuk siapa aja sih untuk yang bisa menggunakan SEO. Ini rangkuman saya. Yang pertama untuk SEO itu cocok untuk portfolio. Jadi seumpama Mas Mbak ini punya skill, pengen dipajang, selain di LinkedIn, kita bisa memanfaatkan lewat website. Kita bisa membangun portfolio kita di website tersebut. Terus kita bisa membuat konten-konten tentang skill yang kita miliki. Kita bisa membuat studi kasus. Kita bisa membuat topik-topik yang menarik tentang skill yang kita kuasai. Nah, nanti lewat website kita share konten-konten tersebut. Nah, nanti tinggal kita berikan ke soft selling atau kita kasih button atau kita kasih kontak. Nah, tujuannya seumpama ada orang yang tertarik bisa langsung menghubungi kita, mengontak kita. Yang kedua, SEO itu bisa digunakan oleh blogger atau publisher. Blogger ini eh, bagi yang senang nulis. Nah, tulisannya agar bisa ditemukan banyak orang, bisa dibaca banyak orang, kita bisa memanfaatkan SEO. Jadi kita eh, kombinasikan tulisan tulisan yang menarik dengan SEO lewat blognya. Nanti kita bisa menggunakan Guest Post untuk monetisasinya, atau insert link atau review produk.
itu untuk blogger mungkin bisa affiliate. Terus untuk yang publisher ini lebih tujuannya untuk mencari traffic. Ini biasanya para pemain AdSense kita bisa manfaatin SEO. Kita main di keyword-keyword yang memiliki persaingan yang bisa apa ya, bisa didapatkan dengan mudah. Terus kita nyari traffic sebesar-besarnya karena eh, kita nanti penghasilannya hitungannya per klik. Jadi dari anggaplah tadi 30.000 orang per bulan, anggaplah kalau CTR-nya rasio klik iklannya itu 5%, jadi kita dapat sekitar 1.500 klik. Benar ya? Iya, 1.500 klik. Tinggal dikali harga kliknya berapa. Nah, itu kalau kita main ke publisher, ini bisa untuk ke CPC iklan berbasis berbasis klik atau berbasis tampilan cost per mile. Ini tinggal pilih yang mana. Terus untuk news media yang ketiga untuk website-website berita. Nah, website berita itu juga butuh SEO. Ini SEO-nya mungkin eh, sedikit berbeda untuk blogger dan publisher karena untuk website berita ini dari rasio update kontennya ini lebih cepat. Jadi yang penting beritanya update, websitenya cepat dan lain-lainnya. Ini lebih advance. Terus yang keempat untuk perusahaan. Jadi sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang udah memiliki website. Nah, sayangnya dari banyaknya perusahaan itu tidak sepenuhnya semua menerapkan SEO yang bagus. Ada yang modelnya pakai jasa pembuatan website, habis itu nggak dioptimasi. Terus ada yang tanya, loh kok ini belum itu Mas, belum dapat pemasukan, belum ada yang ngontak. Padahal eh, dari beli domain hosting terus dibuat itu belum ada eh, apa kegiatan optimasi SEO-nya, hanya sebatas on page basic aja. Terus SEO juga bisa digunakan untuk karir profesional bagi yang ingin berkarir di SEO. Untuk saat ini lowongannya bisa menjadi SEO spesialis seperti saya ini kerjaannya SEO, terus ada SEO content writer dan SEO lainnya. Mungkin ada SEO off page, ada SEO technical SEO. Nah, itu pecahannya ada banyak. Pokoknya bisa berkarir di profesional. Ini mengerjakan website-website perusahaan. Mungkin ada yang levelnya startup, ada seperti itu. Terus kita bisa memakai SEO untuk entrepreneur yang punya skill tapi nggak mau ikut orang, ikut perusahaan. Kita bisa memanfaatkan SEO yang kita miliki untuk jualan produk langsung lewat website. Tinggal kita mencari eh, bisnis-bisnis offline, terus kita ajak kerjasama. Contohnya, eh, kalau yang udah saya cari di Google, kebetulan eh, tinggal saya di Jogja, jadi di Jogja itu kita tinggal nyari jasa apa aja sih yang paling banyak dicari di Google. Nah, setelah kita riset jasa apa aja, itu udah muncul. Kalau yang saya praktekkan kemarin itu jasa pembuatan taman. Nah, itu tinggal nanti kita bikin websitenya, kita optimasi. Kalau udah ada traffic, udah ada yang ngontak, kita nanti tinggal datangi jasa pembuatan taman-taman itu. Kan belum semuanya memiliki website, tinggal kita atur kerjasamanya. Enaknya gimana? Ini bisa bisnis-bisnis lainnya, tinggal disesuaikan di dekat rumahnya apa yang paling menguntungkan, apa yang paling mudah untuk diajak kerjasama. Nah, terus yang terakhir digital agency. Ini kalau mau membuka layanan SEO juga bisa. Kita membuka jasa SEO untuk UMKM, untuk perusahaan, untuk eh, startup, untuk apa aja. Pokoknya semua yang menggunakan website kita bisa optimasi. Nah, terus untuk persiapannya, persiapan memulai SEO, tadi kita kan udah tahu apa aja nih SEO cocok untuk apa aja. Untuk persiapannya, kita harus menggunakan, kita membutuhkan yang pertama itu domain. Domain itu nama website
yang ada di internet. Contohnya kalau di kantor saya menggunakan keyword.com, itu ekstensi.com, mungkin ada yang bisa menggunakan .id atau .net, web ID, bis ID. Nah, itu tergantung pilihan. Kalau yang paling familiar, paling populer ya .com atau .id. Untuk harganya domain .com itu sekitar 150-an ke atas untuk saat ini. Untuk domain ID harganya sekitar 200 ribuan. Itu untuk 1 tahun. Nah, untuk yang pertama itu kita butuh domain, yang kedua kita butuh yang namanya hosting. Hosting itu fungsinya untuk menyimpan data website yang akan kita bangun nanti. Ini seperti komputer server yang fungsinya untuk menyimpan data website. Nah, ini nanti besarannya biasanya giga, mau berapa giga. Semakin besar nanti biasanya semakin mahal. Dan tergantung spesifikasinya, mau menggunakan prosesor apa, RAM berapa, terus add-on domainnya berapa, dan lainnya. Terus websitenya nanti mau menggunakan CMS atau non CMS. CMS ini contohnya seperti WordPress. Ini paling banyak digunakan saat ini. Hampir 50% pengguna website menggunakan WordPress. Untuk yang nggak bisa apa namanya coding, ini cocok menggunakan WordPress karena tidak perlu membangun dari nol. Kalau tidak menggunakan CMS ini kita akan kesulitan untuk mengelolanya. Terus kalau kita menggunakan WordPress, kita membutuhkan tema atau template website. Ini ada banyak template yang gratis yang bisa kita beli atau menggunakan template berbayar, itu juga ada. Ada template lisensi developer biasanya yang dijual di marketplace, itu ada template ori tapi harganya lebih miring, itu kita bisa pakai. Tinggal milih mana eh, template website yang paling cocok untuk website kita. Tinggal disesuaikan aja. Terus yang terakhir kita menetapkan tujuan SEO yang akan kita buat itu untuk apa. Nah, kalau tujuannya kita bisa mencari traffic sebesar-besarnya, atau kita bisa awareness, mengenalkan produk kita, bisnis kita di internet, atau langsung ke penjualan. Ini tergantung pilihan. Bisa semua ini kita rangkum jadi satu. Jadi salah satu tujuan SEO. Nah, untuk selanjutnya eh, tadi persiapannya kita sudah, terus kita menggunakan tools. Dalam SEO itu kita menggunakan tools agar lebih memudahkan kita dalam bekerja. Gambarannya kalau tools ini seperti, kalau saya menggambarkan itu seperti SEO itu seperti seorang tukang. Nah, tools ini alat-alat yang dimiliki oleh tukang. Nah, kalau kita sebagai tukang nggak punya tools ini kan kerjanya kan lebih apa ya namanya? Lebih lama, lebih sulit. Nah, kalau kita menggunakan tools ini kita bisa lebih mudah dalam bekerja. Ini memudahkan dan mempercepat dalam kita bekerja. Ini yang pertama, kita tools untuk mencari keyword. Keyword itu kata kunci yang sering digunakan, dicari oleh orang-orang di mesin pencari. Biasanya yang paling banyak diketikkan di Google. Yang pertama kita bisa menggunakan Google Trend, ini produk Google yang pasti gratis. Yang kedua kita menggunakan Google Suggest, ini juga produk Google, ini nanti juga gratis. Yang ketiga ini Uber Suggest, ini eh, tools gratis, tapi ada versi berbayarnya. Kalaupun berbayar ini bulanan atau tahunannya, harga tahunannya, lisensinya juga murah. Tapi dari segi fitur tidak begitu lengkap. Terus yang keempat, Ahrefs atau Ahrefs ini tools SEO yang banyak digunakan. Ini kita bisa pakai versi free-nya, tapi berbayar lebih lengkap. Untuk harganya kalau tidak salah per bulannya sekitar 99 kalau tidak salah, $99. Terus yang kelima ini Semrush. Ini mirip sama Ahrefs, secara harga juga 11-12, tapi secara
fitur juga sama. Ini tergantung preferensi. Kalau saya dari ini, saya biasanya menggunakan, eee, Ubersuggest. Ini beli lisensi yang lifetime ini sekitar dulu kalau nggak salah 60-an dolar kalau nggak salah, kalau nggak 60, 90. Kalau mau versi ekonomis, bisa buka di marketplace, biasanya ada versi trial-nya, dari ketiga 345 ini ada versi trial-nya. Paling nggak sampai 100.000 untuk harga, trial-nya. Bisa digunakan 7 sampai 14 hari, tergantung harganya. Nah ini, kita menggunakan Google Trend. Google Trend itu untuk apa sih kalau kita riset keyword? Kalau saya menggunakan Google Trend ini, kita bisa maaf kepencet. Kalau target website kita nanti di Indonesia, ini kita set rubah di Indonesia, terus 12 bulan terakhir, semua kategori ini kita setting di penelusuran website. Fungsinya Google Trend ini kita memvalidasi tren keyword itu naik turunnya kapan, apakah stabil, ataukah cenderung menurun, atau pencariannya naik dalam 1 tahun terakhir. Nah, kalau saya mencontohkan di slide ini, saya menggunakan contoh, rental motor. Karena siang tadi di grup pas saya buat itu ada yang bahas rental motor, ya udah saya sekalian tak, cari rental motor. Jadi di grafik di Google Trend ini, eee, hitungannya prosentasenya antara 1 sampai 100. Jadi tidak kelihatan berapa ratus orang, berapa ratus ribu yang mencari, tapi semakin mendekati 100 berarti pencariannya itu semakin banyak. Tinggal kita lihat aja trennya pencarian ini. Ini ada pas naik-naik ini di Desember, berarti ini kan musim liburan. Ini kayaknya musim liburan tahun kemarin. Nah, pas ini juga naik di akhir bulan Maret, ini mungkin ada liburan juga. Jadi tren pencarian rental motor juga naik. Ini terus di akhir Juni juga ada kenaikan. Tinggal kita, pakai Google Trend, kita ketik di Google itu Google Trend, nanti tinggal kita masukkan keyword-nya, apa yang dicari. Terus kita validasi apakah keyword tersebut, trennya stabil, naik, atau turun. Kalau trennya oke, paling nggak stagnan, kita bisa garap. Kalau trennya naik, mungkin kita cari opsi keyword yang lain, kata kunci yang lain. Nah, ini kita menggunakan namanya Google Suggest. Google Suggest ini, aduh, mohon maaf. Google Suggest ini, eee, rekomendasi dari Google. Kalau saya mengeklik rental motor, ini akan muncul, keyword-keyword yang terkait dengan rental motor. Karena lokasi saya di Jogja, jadi Google nyimpennya, menampilkan apa yang banyak dicari orang di Jogja. Jadi yang muncul di sini rental motor terdekat, sewa motor Jogja, dan seterusnya. Mungkin, ada yang lokasinya di Bali, mungkin ininya juga mungkin nanti akan berbeda. Untuk yang di Jakarta, mungkin hasil di suggestion Google ini mungkin juga akan berbeda. Ini tergantung lokasinya. Jadi Google menentukan suggest ini, rekomendasi ini berdasarkan lokasi dari orang yang mengaksesnya. Ini gratis, tinggal kita pakai aja. Kita ketikkan di Google kita. Nah, yang ketiga ini menggunakan Ubersuggest. Ini versi free-nya. Kita bisa melihat, kalau saya mengetikkan rental motor, ini kalau di Ubersuggest ini ada sekitar 27.100 pencarian dalam 1 bulan. Kalau turunannya rental motor terdekat ini masih sama, rental motor Jogja ada 4.400 dalam 1 bulan. Nah, anggaplah dari 4.400 ini kita bisa mendapatkan, 400 400 traffic aja dalam 1 bulan. Nah, itu yang konversi anggaplah, 10%.
itu udah kita bisa dalam 1 bulan mendapatkan 40 orang yang rental motor kita. Nah, tinggal kita, mainkan di pembahasan kontennya, websitenya, optimasi websitenya. Untuk menggunakan Ahrefs ini, saya menggunakan yang versi gratis. Jadi di Ahrefs ini ada versi gratisnya. Kalau ngetiknya di Google itu Ahrefs Free Keyword Generator. Tinggal kita tulis, rental motor, nanti akan muncul. Nah, kalau di sini, nggak detail ya. Kalau tadi kan detail berapa ribu. Jadi kalau di sini ada KD itu keyword difficulty-nya, ini level keyword-nya. Ini ada yang mudah, ada yang medium, ada yang mudah. Ini untuk pencariannya di atas 1000, di atas 1000, di atas 1000. Kalau rental motor Malang ini di atas 100. Nah, tinggal kita sesuaikan tempat tinggal kita. Seumpama di Bali, rental motor Bali, tinggal kita tulis ini. Nanti turunan dari rental motor Bali ini nanti yang akan kita optimasi. Nah, ini yang terakhir kita menggunakan Semrush. Untuk versi gratisnya kita harus mendaftar via email. Ini hanya bisa beberapa kali. Nah, ini untuk di Semrush ini untuk rental motor terdekat ada 40.500 untuk, pencarian bulanannya. Ini kalau, Semrush lebih detail untuk trennya ini naik, ini level, persaingannya. Nah, untuk beberapa tool tadi kan dari Ubersuggest, terus Ahrefs sama Semrush ini kan berbeda-beda ya dari jumlah pencariannya. Jadi karena ini tool pihak ketiga, jadi, eee, tidak bisa 100% benar sesuai dengan hitungan Google. Jadi ini membantu kita, mengidentifikasi keyword mana yang potensial untuk kita garap. Nah, tools-tools yang 3 ini, eee, untuk apa ya, pekerjaan yang profesional untuk optimasi yang lebih proper, itu kalau saya menyarankan memang harus menggunakan yang versi berbayar, karena kita bisa memantau website kita. Kita bisa tambahkan di tools ini, nanti kita lihat, dari kesehatan website, dari backlink-nya, dari traffic-nya, dari referral domain, dan lainnya. Itu lebih detail lagi, tapi kita harus mengeluarkan, eee, uang untuk menyewanya. Nah, ini ada tambahan tips untuk, saat keyword riset. Jadi untuk algoritma Google saat ini mengedepankan tentang authority website dengan adanya algoritma tentang IIAT, EAT. Nah, jadi usahakan, bahasan di website itu spesifik tidak keluar dari topik utama. Contohnya kalau rental motor, jadi bahasannya ya seputar rental motor, bisa, destinasi wisata di Bali, terus rental motor, terus bisa masuk ke hotel, pokoknya yang berkaitan dengan rental motor. Nggak mungkin kan kalau kita bahas, website rental motor, kita, eee, apa namanya, posting rekomendasi lagu terbaik, itu kan nggak mungkin, itu merusak authority website yang udah kita bangun. Nah, terus untuk kita bisa menggunakan kombinasi penggunaan keyword informasional. Ini keyword-keyword yang isinya tentang informasi website, informasi kayak, eee, tips, wisata di Bali, tips memilih hotel di Bali, terus kita bisa menggunakan navigasi, ini lebih apa, lebih kita udah bisa soft selling di dalamnya. Terus transaksional, transaksional kayak, eee, rental motor di Bali, itu udah mengarah ke penjualan. Nah, untuk bisa menggunakan seperti ini, biasanya saya menggunakan bantuan AI, saya menggunakan Gemini biasanya. Kita bisa menggunakan Gemini, Google Gemini, ini produknya Google, AI-nya Google atau ChatGPT atau AI lainnya.
tinggal pakai aja mana yang paling paling biasa dipakai. Nah, ini saya mencontohkan hasil generate dari Google Gemini. Ini saya ingin membuat content plan ya namanya. Kalau saya menyebutnya content plan. Jadi topiknya tentang rental motor. Apa aja sih yang bisa saya tulis? Kalau di Google ini kita yang muncul panduan lengkap menyewa motor di Bali. Ini ada 5 motor sport terbaik untuk sewa di Jakarta. Paket sewa motor bulanan untuk karyawan. Tinggal kita sesuaikan aja mana yang paling relevan dan paling cocok untuk kita bahas di website. Pastikan topiknya tidak keluar dari topik utama website. Nah, kita nanti bisa mainkan di internal link website kita, bisa bahas tentang wisata Bali, tempat wisata Bali, tips perjalanan di Bali, dan lain-lainnya. Nah, nanti kita bisa buat website kita semenarik mungkin, bahasan yang sedetail mungkin. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang optimasi elemen website. Nah, kalau kita optimasi website, setelah kita tadi dapat keywordnya nih, kita akan optimasi di halaman websitenya apa aja sih yang kita optimasi, yang bisa kita optimasi. Yang pertama, judul artikel. Ini kalau rekomendasinya itu sekitar 50 sampai 60 karakter yang bagus, eh, agar nggak kepotong. Nanti biasanya kalau kepanjangan itu akan titik-titik di Google. Ini meta description, ini rekomendasinya ada antara 140 sampai 160 karakter. Nah, kalau judul tadi yang kayak yang di bawah ini, sewa motor Bali, strip rental motor nomor 1 di Bali. Ini judul title tag. Terus meta description, ini yang di bawahnya ini. Kami menyediakan sewa motor murah di Bali ini sampai sampai berkualitas. Nah, belakangnya ini titik-titik kenapa? Karena ini kepanjangan. Jadi dipotong oleh Google. Nah, kalau lebih bagusnya ini kita bisa tulis eh, jangan sampai kepotong agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Terus header text ini biasanya kita lihat di website di artikel itu ada ukurannya itu kan ada yang gede, rada gede terus kecil terus paling kecil. Nah, kalau H1 biasanya itu untuk judul ini yang paling penting biasanya judul itu paling besar. Terus yang kedua ada subjudul bahasan yang lebih mengkotakkan dari judul yang lebih spesifik. Terus yang ketiga ada eh, bahasan di bawahnya subjudul. Bisa ini listing, listing atau bullet bullet itu yang bullet-bullet itu. Tinggal kita buat yang menarik aja. Nah, kalau tulisan biasa kita harus menggunakan paragraf. Jadi tidak usah pakai heading. Heading ini untuk yang besar-besar aja. Nah, kalau Google biasanya membacanya, menurut yang saya ketahui, biasanya itu urutannya dari H1 dulu, dari judul dulu, baru H2, H3, baru di kontennya. Selain pakai heading, Google kadang bisa membaca dari ukuran fontnya. Kalau ukuran yang paling besar itu, Google menganggapnya itu yang paling penting. Terus yang selanjutnya yang keempat ada URL struktur. Ini usahakan rapi dan mudah dibaca. Nah, kalau yang ini homepage-nya ini sewamotorbali.co.id. Ini dia menggunakan URL yang KOD kalau bahasanya orang SEO keyword on domain. Terus menggunakan terus yang kelima quality content. Kita harus membuat konten yang bagus. Konten yang bagus itu seperti apa? Yang ditulis eh, yang ditulis yang ditulis sendiri dengan sumber yang jelas, bukan dari hasil kopas atau generate full AI. Terus yang keenam, kita menggunakan gambar. Kita bisa optimasi di bagian gambar. Kita optimasi dari size-nya. Biasanya kalau saya menggunakan size di bawah 100 kilobyte, terus saya menggunakan format WebP. WebP ini format yang direkomendasikan oleh
Google. WP ini walaupun ukurannya kecil ini tidak pecah. Nah, ini contoh di gambar ini, di sampingnya ini ada gambar motor-motor jejer di samping hasil pencarian Google. Nah, ini salah satu optimasi gambarnya. Size-nya kenapa harus kecil? Agar lebih ringan saat diakses. Nah, terus elemen selanjutnya bisa kita optimasi, kita bisa mengoptimasi internal link harus relevan. Nah, dari awal tadi kan sudah saya singgung, kita harus menguasai topik tertentu, membahas topik tertentu. Jadi harus relevan internal link-nya. Jadi antara internal link satu dan satu itu masih nyambung. Tidak ada topik yang keluar dari internal link. Kalau topiknya keluar, biasanya saya eh, mending nggak usah pakai internal link. Kalau saya biasanya internal link itu ditaruh di dalam artikel, bukan dibaca juga, titik, baca juga apa. Jadi internal link itu lebih bagus di contextual link. Jadi internal linknya berada di dalam paragraf. Nah, yang ke-8 harus mobile friendly. Mobile friendly itu eh, bisa diakses lewat mobile, tampilannya tetap masih oke, nggak pecah, nggak rusak. Terus untuk kecepatan website, kalau rekomendasinya itu di bawah 3 detik. Jadi optimasi dari segi gambar, dari JavaScript, dari CSS, mungkin itu bisa diperhatikan. Nah, kalau contoh ini, yang rental motor Bali ini, untuk performa desktopnya sudah bagus di 80. Mungkin kalau lebih bagus lagi bisa hijau. Tapi ini mobilnya yang saya cek tadi masih merah. Jadi optimasi untuk websitenya, untuk mobilnya kurang bagus. Nah, ini elemen selanjutnya bisa kita optimasi itu bagian sitemap. Sitemap itu kalau bahasa Indonesianya itu peta situs. Jadi fungsinya ini eh, memudahkan Google untuk merayapi halaman website kita, mengindeks halaman website kita. Fungsinya kayak eh, kayak nomor telepon atau kayak kamus, biar bisa memudahkan. Yang ke-11 backlink. Ini kalau backlink usahakan harus relevan dan harus berkualitas. Jangan dibanyakin backlinknya terus kurang berkualitas. Mungkin ada beberapa praktisi SEO atau SEO lainnya yang tidak merekomendasikan backlink. Mungkin eh, bisa saja. Ini tergantung kebutuhan aja. Kalau saya masih menggunakan backlink. Backlink ini bisa kita eh, pasang di web media, bisa pasang di blogger atau lainnya. Pokoknya kerjasama dengan website yang yang relevan, berkualitas, dan memiliki traffic yang bagus. Anggaplah websitenya memiliki traffic 1 juta dalam 1 bulan. Nah, terus kita pasang konten di situ, paling nggak kita kan dapat berapa ribu pengunjung dari situ. Nah, itulah fungsinya dari backlink. Selain website kita bisa dikenal oleh Google, orang juga bisa kenal website kita. Nah, bonusnya orang bisa datang ke website kita lewat link yang kita tanam di website orang tersebut. Terus kita bisa optimasi lewat sosial media. Ini eh, kita bisa menaruh website kita di sosmed atau kita bisa pasang share button di blog kita agar orang bisa meng-share konten-konten kita. Terus yang ketiga kita bisa optimasi lokal SEO. Lokal SEO ini kayak eh, apa ya namanya? Google My Business. Biasanya Google Business itu kan ada biasanya tiap bisnis kan punya. Terus ada lokal directory. Nah, kalau lokal SEO ini kalau sewa motor ini kan jadi biasanya yang udah diterapkan orang-orang yang kebanyakan yang sudah saya baca itu biasanya kalau ada klien atau pelanggan itu datang terus umpama membeli atau menyewa. Nah, itu setelah selesai mintalah mereka untuk mereview website kita. Maaf, kok website.
Google Business kita. Nanti kita berikan bonus mereka apalah, eh, soft drink atau minuman atau makanan ringan. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan review yang bagus di Google Business. Nah, kalau Google Business ini bagusnya orang itu yang review memang benar-benar orang dan dilakukan dari situ. Kan ada jasa ya, ada jasa menaikkan rating itu kalau menurut saya kurang kurang oke karena Google bisa mendeteksi dari mana orang itu melakukan rating. Memang paling bagus datang di situ, lokasinya di situ, terus rating, bisa foto, video, terus dikasih tulisan yang bagus. Nah, kalau ini contoh yang Google Business. Nah, ini di sebelahnya ada contoh sitemap dari sewa motor Bali tadi. Ini ada sitemapnya, ada tag-nya, ada kategori, ada post, ada page. Nah, ini eh, kalau saya biasanya yang di indeks, yang boleh di indeks itu biasanya di post artikel saja. Karena kalau kategori dan post ini biasanya kurang teroptimasi. Nah, terus backlink ini contohnya kayak ini yang bagian atas ini. Ini dia kerjasama dengan website luar, bahasanya bahasa Inggris, karena targetnya sewa motor di Bali itu kan kebanyakan bule, jadi dia kontekstual link di website bule. Nah, ini anchor tag-nya sewa motor Bali, terus mengarahnya ke domain utamanya. Nah, kalau kayak gini kita bisa ngontak langsung ke websitenya langsung. Kalau ada kontaknya kita bisa langsung kontak. Bisa lewat marketplace jual beli backlink. Kalau di Indonesia ada Raja Backlink, terus Backlink.id, ada Seed Backlink dan sejenisnya. Ada banyak yang bisa kita pakai. Kalau enggak, kalau aktif di Facebook itu ada grup-grup Facebook yang isinya blogger. Tinggal kita cari aja blog yang sesuai dengan topik kita. Untuk selanjutnya, oh ini membuat konten yang berkualitas. Jadi konten berkualitas itu seperti apa? Jadi yang pertama harus relevan, eh, cakupan bahasanya seputar topik utama dari website. Kalau rental tadi ya serba-serbi rental aja, nggak usah kemana-mana. Masih bisa masuk ke wisata, bisa masuk ke hotel, atau tips-tips lainnya, tips backpacker atau gimana. Terus yang kedua, konten itu harus original, hasil tulisan sendiri, bukan dari copy paste. Kalau saya boleh menggunakan AI, generate otomatis, tapi harus dicek secara manual. Kita harus mencocokkan datanya juga. Kadang AI itu datanya nggak update, jadi rawan datanya salah. Jadi harus kita cek manual. Memang paling bagus kita tulis manual, bersumber dari website yang kredibel. Yang ketiga, informatif dan lengkap, harus memiliki nilai tambah dan menjawab pertanyaan. Ini contoh paling mudah jika kita membuka artikel syarat menyewa kendaraan bermotor harus detail dan lengkap. Terus terstruktur dengan rapi konten berkualitas itu. Ini harus ada berbentuk paragraf, harus ada heading-nya. Heading itu yang judul, subjudul, eh, ada numbering, ada listing angkanya, ada bulletnya, ada titik-titiknya. Kalau saya biasanya menggunakan paragraf ini dua kali kalimat, mungkin kalau di WordPress itu dua atau tiga baris itu, kalau saya biasanya langsung saya enter. Jadi untuk pengguna di mobile itu nggak satu layar full kalau membaca artikel, jadi bisa lebih kecil. Terus harus didukung dengan visual, ada gambar, ada ilustrasi, ada video. Nah, kalau gambar, kalau rental ya ada motornya, gambarnya harus bagus. Kalau kita bahas rute, dikasih gambar rute. Nah, terus up to date ini contohnya artikel harga sewa motor. Nah, kalau harga sewa motor 2023, sekarang adalah 2024 juga harus kita update. Makanya kenapa?
website itu harus selalu di-maintain, harus selalu diupdate. Nah, ini yang ketujuh, ini mengukur keberhasilan SEO. Seperti apa sih mengukurnya? Ini bisa menggunakan Google Analytics. Ini produk Google, ini gratis. Tinggal kita daftar, terus kita pasang eh, pasang kodenya untuk verifikasi websitenya. Ini bisa nge-track dari pengunjung, pengunjung datang sampai melakukan konversi. Ini bisa disetting di sini. Tapi kalau tujuannya hanya mencari traffic atau untuk AdSense dan sejenisnya, kita bisa cek dari pengunjungnya saja. Nggak usah sampai setting UTM atau dan sejenisnya itu. Nanti malah ribet. Ini bisa kita pakai untuk eh, nge-track pengunjung di website kita. Yang kedua, saya pakai Google Search Console. Ini juga produk Google. Ini juga sama, tinggal kita memasukkan kodenya di website kita. Kalau mau gampang, nggak mau ribet, kita pakai Google Sitekit, itu plugin di WordPress. Jadi tinggal kita integrasi aja. Yang penting emailnya sama. Jadi kita bisa mengecek performa website kita dari jumlah klik, dari eh, CTR, dari posisi average ranking website kita itu dari impresi yang tampil. Nah, terus kita juga bisa mengecek error-error di website kita. Nah, untuk selanjutnya kita mengukur untuk yang tujuan websitenya untuk awareness, kita bisa mengukur dari ranking keyword yang sudah yang jadi bagus. Jadi ranking-ranking yang artikel yang udah kita buat tadi bisa bagus. Bagus itu maksudnya berada di halaman atas, mudah ditemukan. Terus volume pencariannya naik, banyak yang mencari. Terus organic traffic bulanannya naik. Jadi pengunjungnya tiap bulan naik. Walaupun ada update dari Google atau update algoritma terbaru, website kita tetap naik, nggak kena masalah. Pastikan mengikuti pedoman dari Google, apa yang udah dianjurkan oleh Google. Terus kita dapat mention dari website lain. Nah, mention ini bisa dalam bentuk do follow dan no follow. Semakin banyak mention itu bagus, tapi banyak yang ngomong lebih bagus yang versi do follow ya. Karena kalau do follow, robot Google bisa mengindeks, bisa mengikutinya. Kalau no follow tidak. Terus banyak yang merekomendasikan. Terus yang ke terakhir ini engagement sosial media naik. Jadi optimasi website itu di sosmed juga kita eh, juga punya sosmed. Tujuannya biar kita bisa dapat dua-duanya. Di sosmed dapat, di SEO juga dapat. Jadi bisa dua-duanya bisa dikombinasikan. Nah, untuk yang tujuannya traffic ini metriknya ranking keyword jadi bagus, terus organik organik bulanannya tinggi, terus referral ini meningkat. Ini referral ini sumber trafficnya. Ini kalau di Google Analytics itu bisa dicek yang merekomendasikan dari website apa itu bisa kelihatan. Terus dari sosmednya juga meningkat. Ini bisa dilihat dari sosial media. Terus bounce rate-nya rendah. Bounce rate itu orang datang terus keluar. Kalau kualitas artikelnya bagus, itu orang datang itu di situ lama bacanya sampai selesai. Terus rata-rata kunjungan tinggi, rata-rata orang datang baca website, baca artikel itu tinggi. Terus untuk yang tujuannya ke penjualan, ini eh, pengunjung yang chat itu banyak, yang melakukan pemesanan juga banyak, terus yang bayar juga banyak, yang beli juga banyak, terus yang isi formulir juga banyak. Tergantung konversinya mau lewat mana. Ini kalau websitenya rame, otomatis konversinya kan semakin besar pengunjung yang datang, persentase konversinya kan harusnya lebih besar. Kalau kecil mungkin ada permasalahannya. Demikian untuk sharing dari saya. Mungkin ada yang pertanyaan atau kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan.
Mungkin ini nanti gimana Mbak Tiffany, Ya, ya dipilih? jadi selanjutnya kita tanya jawab ya, Oh iya, buat teman-teman yang boleh. mau tanya ke Mas Eril boleh ya. Ini mumpung nih Mas Erilnya ada secara langsung, jadi teman-teman bisa langsung nanya. Ini sebenarnya udah ada banyak beberapa pertanyaannya Mas. Ini aku tanya aja ya. Mas, ada pertanyaan dari Rilo. Di zaman serba media sosial ini, beberapa orang diantaranya menampilkan tautan atau link di bio atau di profil. Perlukah kita juga mengoptimalkan SEO di akun media sosial kita atau cukup mengoptimalkan SEO di website yang sudah dibuat? Gitu katanya Mas. Terima kasih. Izin menjawab Mas Rilo untuk eh, link bio ya biasanya di sosial media itu eh, bisa kita gunakan. Tujuan dari SEO ini kan salah satu tujuannya kan mendatangkan traffic website sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini sosial media ini salah satu apa ya namanya? Page strategi kita. Nah, ini mendatangkan traffic pengunjung dari luar website. Jadi kalau anggaplah Mas Rilo sebagai influencer nih, influencer influencer bidang apa Mas Rilo? Kesehatan lah. Terus Mas Rilo bikin konten di postingan di feed atau di story-nya eh, tentang tips lari biar pace-nya bisa tinggi 4. Nah, itu lengkapnya klik di link di bawah ini. Nah, itu kita bisa tambahkan link di sosial media. Kalau enggak, untuk lebih lengkapnya klik di link bio di akun Instagram saya. Itu bisa juga. Jadi kita bisa memanfaatkan karena di SEO ada strategi namanya off-page strategi. Seperti itu. Mungkin ada kurang Oke, jelas Mas baik. Rilo. Semoga menjawab ya Mas Rilo ya. Berarti boleh ya Mas ya, bahkan bagus ya Boleh. kalau ditampilkan juga di sosial media. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry. Apakah JSON, LD, dan breadcrumb mempengaruhi SEO, Mas? Gimana Mbak? Sebentar. Ini dari Pak Ferry. Oh, Apakah JSON, LD, dan breadcrumb mempengaruhi SEO, Mas? izin menjawab untuk ini JSON itu kan kalau sepengetahuan saya itu kan lebih ke kayak coding-codingan itu kayaknya mengaruhi ke kecepatan website. Terus untuk breadcrumb itu kan kalau breadcrumb itu penjelasannya itu kalau sejarahnya yaitu cuilan-cuilan roti tujuannya itu memudahkan kita saat kembali. Sejarahnya kan seperti itu. Breadcrumb itu penerapannya biasanya di marketplace. Biasanya kan ada kategori di Tokopedia itu ada kategori olahraga, terus ada olahraga lari, sepatu lari, terus mereknya apa. Nah, breadcrumb ini adalah eh, kategori di atas tadi. Tujuannya agar memudahkan kita saat menavigasi balik ke halaman depannya. Jadi kalau yang JSON tadi itu lebih ke speed pengaruhnya. Terus untuk yang eh, apa namanya breadcrumb tadi lebih ke user experience-nya, user experience pengguna. Nah, keduanya itu berpengaruh ke SEO, tapi seberapa besarnya tidak ada patokannya seberapa persen itu. Tapi memang keduanya ada pengaruhnya. Oke, Seperti oke. itu. Ya, ada pengaruhnya ya. Oh ya, Mas, ini ada yang mau nanya secara langsung dari Mas Brian. Kita Boleh. unmute ya. Boleh Mas Brian kalau mau ngomong, boleh langsung bertanya aja. Halo Mas Brian? Mas Brian? Ya, halo Mas. Ya, boleh. Boleh kalau mau bertanya. Halo, apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Masuk, masuk Mas. Masuk. Masuk, Pak. Oke. Selamat malam, perkenalkan nama saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, sekarang ini kan sudah trennya
aplikasi AI atau kira-kira AI tool apa yang bisa kita pergunakan untuk men-SEO-kan website kita gitu. Kemudian kira-kira dalam aplikasi AI tadi kan juga ada kita bisa tinggal menekan atau menjalankan AI tersebut dan akan menerima hasil daripada keberhasilan dari SEO yang kita lakukan. Itu aja, bagaimana Mas kira-kira? Izin menjawab Pak, untuk AI untuk saat ini, kalau pendapat saya itu AI ini saat ini memudahkan kita dalam mengerjakan SEO. Jadi AI itu kan kita bisa suruh apa aja Pak, kita otomatis kita bisa nyuruh membuat artikel, dia bisa membuat artikel. Tapi AI itu kan tergantung perintah yang kita berikan. Seumpama perintah kita detail dan bagus, itu hasilnya itu juga akan lebih bagus. Tapi yang di slide tadi kan saya menjelaskan walaupun itu hasil generate dari AI, kita harus mengecek secara manual karena ini kan hasil dari robot ya. Jadi hasil dari robot itu kan nggak bisa sebagus tulisan dari manusia dan kadang namanya robot juga ada salahnya. Jadi walaupun kita pakai AI, kita juga harus mengeceknya. Dan kalau pakai AI, kita juga harus tahu eh, apa ya cara pakainya. Ini kalau AI ini kalau pakainya benar, hasilnya juga bagus. Tergantung kalau di AI itu ada namanya prompt. Prompt itu perintah yang kita gunakan. Prompt-nya itu semakin detail, itu hasilnya semakin bagus. Contohnya kalau artikel contoh kalau di sini tadi kan saya mencontohkan rental motor di Bali. Jadi eh, nyuruhnya di AI ini eh, posisikan Anda kalau saya ya, posisikan Anda sebagai content writer yang menguasai tentang wisata di Bali. Terus buatkan konten targetnya siapa, buatkan konten yang menarik untuk penyewa motor umur segini-segini dengan bahasa apa, terus dengan bahasa apa, kalau terus tinggal kita coba generate aja hasilnya seperti apa. Hasilnya nanti akan berbeda daripada buatkan artikel tentang rental motor di Bali. Itu kan terlalu general. Jadi kita membuat lebih spesifik perintahnya, hasilnya akan berbeda. Tinggal kita coba aja, kita tes aja mana perintah yang hasilnya paling bagus. Kalau AI ini saya juga masih belajar, saya ngotak-ngatik prompt mana yang paling bagus. Kalau dapat yang bagus, bisa kita simpen. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau di GPT itu ada prom-promnya Mas ya. Jadi emang harus dimaksimalin juga sih Pak gitu. Semoga menjawab ya Pak Brion ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Ya. Pak. Baik, kita lanjut ya Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rini. Sebagai freelancer individual, kalau kita tawarkan jasa SEO, ada saran gimana skill dan jasa kita dihargai, Mas? Per jamnya atau per keywords kah gitu? Dan cara lain atau yang lebih umumnya seperti apa kalau yang freelance gitu, Mas? Kalau untuk izin menjawab ya, Mbak, untuk freelance, kalau saya yang udah tak alami itu, saya freelance ke jasa jasa arsitek atau konstruksi. Jadi saya itu matoknya pergi nggak per jam atau apa. Jadi saya kontrak bulanan. Jadi sebulan itu biaya SEO-nya segini, terus biaya operasionalnya segini. Operasional itu saya pakai untuk buat konten. Kalau dulu konten saya itu saya beli konten dari content writer. Dulu pas zamannya belum rame AI. Jadi saya risetkan keywordnya apa, terus saya risetkan keywordnya, terus nanti saya post di website, terus saya optimasi. Jadi kalau kalau sepengalaman saya matoknya dalam satu bulan itu kontraknya berapa 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 ratus ribu atau berapa juta. Nah nanti targetnya
Kalau dulu saya memberikan target, eee, pengunjung naik, itu jelas. Jadi ada traffic website-nya meningkat, terus ada sales, ada penjualan, terus bonusnya website bisa mudah ditemukan di, mesin pencari. Kalau seumpama jasa arsitek Jogja, itu website-nya nanti muncul di bagian atas, seperti itu. Kalau pengalaman saya, kontraknya lebih enak bulanan. Kalau jasa kan mungkin kalau lokal jasa apa, kayak jasa pembuatan taman Jogja, paling kan turunannya kalau nggak murah terbaik atau apa, seperti itu. Mungkin bisa menjawab dari Mbaknya. Oke, makasih Mas, semoga menjawab ya Mbak Rini ya, jadi bisa buat bulanan. Oke, kita akan batasi sesi tanya jawab ini sampai jam 20.45 ya teman-teman ya. Ini saya ada yang mau bertanya lagi nih secara langsung dari Naj. Boleh ya untuk Naj bisa di-unmute, nanti bisa langsung bertanya ke Mas Eril. Oh ya, Silakan. izin bertanya Mas Eril. Iya, monggo. Untuk pertanyaan yang tadi masih terkait dengan yang jenengan terangkan terkait freelance konstruksi, itu kalau boleh tahu cari klien itu dari mana ya untuk SEO? Itu yang pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, kebetulan saya alumni dari sebuah bootcamp nih Kak. Terus SEO juga, SEO spesialis advance. Terus yang saya takutkan itu ketika eh, nge-klien gitu, ketika kita handle klien, takutnya itu trafiknya nggak naik gitu. Karena memang masih baru. Itu kalau saran dari Mas Eril gimana ya? Terima kasih. Nah, izin menjawab ya Mas, untuk, eee, cara cari arsitek ini, kalau ini kebetulan, temennya teman saya, karena saya tahu dulunya kan saya, temen ngeblog, jadi tahu kalau saya masih mainan website. Jadi saya dikenalkan, terus saya ajak kerjasama, dia mau. Maksudnya menyanggupi biayanya segini-segini, itu mau. Nah, kalau pengalaman, mencari klien langsung, itu mungkin kalau dari Masnya itu belum ada portfolio, itu mungkin akan, apa ya, klien itu percayanya itu akan, apa ya, akan sulit. Jadi, PR-nya Masnya mungkin nanti bisa menambah portofolio website apa yang udah dikerjakan, terus, kalau enggak itu Masnya bisa buat deck presentasi yang menarik. Menarik artinya, eee, bahasanya nggak usah teknis-teknis banget, intinya, bahasa marketing yang general. Nah, tinggal kita cari tahu apa sih keinginan dari kliennya itu. Nah, kalau klien saya dulu itu, walaupun udah kenal, dia itu ngobrolnya enak. Maksudnya dia itu pengen websitenya bisa muncul di halaman awal awal di mesin pencari. Nah, terus setelah itu saya cek, kira-kira persaingannya seperti apa. Terus saya cek, "Oh, ini masih masuk." Maksudnya dengan budget segini, saya masih bisa kerjakan. Nah, terus untuk, eee handle klien ya, untuk handle klien ini gimana kalau nanti websitenya nggak naik. Nah ini, mungkin kalau Masnya menunggu dapat klien itu, eee, sulit, kita bisa nyoba mulai dari SEO, mempraktekkan ilmu yang udah dipelajari itu dari blog pribadi dulu, Mas. Jadi, awalnya dulu saya kenal SEO itu, dulu awalnya saya ngeblog AdSense karena ikut-ikutan temen di kampus dulu juga diajarkan. Itu gimana caranya nyari uang lewat blog. Nah, itu karena mahasiswa kan ada embel-embelnya uang, saya tertarik. Jadi saya langsung belajar gimana sih caranya ngeblog. Nah, setelah itu saya ngotak-ngatik blog itu, eee, ada traffic-nya, terus ada duitnya. Karena di situ, eee, ada duitnya, ya udah saya tekunin. Terus, karena ngeblog bosen, terus saya mencoba daftar SEO di perusahaan. Nah, kebetulan pas daftar keterima. Nah, jadi mungkin Masnya ilmu yang udah didapatkan dari kelas SEO itu itu bisa diaplikasikan di blog pribadi. Mungkin ngeblog,
Kalau Masnya senangnya mungkin teknologi, bahas spesifik tentang handphone, ya udah bahas di situ. Kalau sukanya jalan-jalan, bahas jalan-jalan atau konten-konten yang disukai dulu. Karena kalau menulis artikel kita nggak menguasai, nggak suka itu nanti akan lebih susah. Seperti itu, Mas, kalau pengalaman saya. Baik, semoga menjawab ya Mas ya, udah jelas tadi jawabannya. Nanti bisa dicoba ya. Ya Mas, ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir deh Mas. Ini dari Mas Dedi dulu. Mas Dedi silakan Mas kalau mau open mic. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak? Ya, terdengar kok Mas. Ya, saya mau tanya nih, Mas. Saya kan dari 2021 itu ngelola web. Setelah 2021 itu langganan hosting sama beli domain di Keyword untuk website Open Journal System. Nah, saya kan baru nih. Nah, apakah website OJS itu bisa menggunakan CEO juga atau enggak? Itu aja, Mas. Terima kasih. Eh, izin menjawab ya Pak Dedi. Ini sebelumnya terima kasih sudah menggunakan layanan Keyword. Untuk tadi website OJS itu website apa ya Pak? Mohon maaf. Tujuan websitenya itu apa? Tadi ada kata jurnal-jurnal itu. Halo, Mas Pak Dedi. Ya, ya. Open Journal System itu kan ada di WordPress itu ada buat untuk publikasi artikel-artikel ilmiah. Biasanya digunakan di kampus-kampus. Kalau saya kan di instansi pemerintah, di lembaga pendidikan. Nah, itu ada semacam website untuk menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah berkala gitu. Atau saya bisa kirim linknya ya? Boleh. Kalau itu bisa sih Pak di SEO kan, tapi untuk tujuannya ke depannya SEO-nya di website jurnal itu apakah mencari traffic pengunjung agar lebih banyak yang submit jurnal atau Nah, itu seperti di itu tuh. Atau mungkin oh, kedepannya bisa dimonetasi juga atau bagaimana ya? kalau itu untuk lebih mendatangkan traffic, untuk mendatangkan orang lebih banyak jurnal itu bisa Pak. Nanti tinggal dibikin konten-konten yang relevan dengan bahasan jurnal-jurnal tersebut Pak. Intinya semua website itu bisa dioptimasi dengan SEO karena website kan medianya ya. Jadi tinggal kita optimasi aja. Tinggal menentukan tujuannya mau apa. Seperti itu, Pak.